Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maridatul Fadilah, NIM saya 166722. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyuluhan imunisasi pada bayi dan anak. Selanjutnya, topik yang saya akan jelaskan antara lain pengertian imunisasi, manfaat imunisasi, tempat pelaksanaan imunisasi, penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, jenis imunisasi, jadwal imunisasi, kemudian keadaan yang muncul setelah imunisasi, waktu yang tidak diperbolehkan imunisasi, serta perawatan yang diberikan setelah anak atau bayi melakukan imunisasi. Nah, selanjutnya apa sih imunisasi itu? Imunisasi adalah suatu cara untuk mempertahankan kekebalan tubuh dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar terlindungi dari penyakit infeksi tertentu. Jadi, secara singkatnya, imunisasi yaitu memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar terhindar dari virus atau wabah penyakit tertentu. Selanjutnya, apa sih manfaat yang didapatkan setelah imunisasi? Yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh anak. Apabila anak atau bayi diberikan imunisasi, maka sistem kekebalan tubuh pada anak akan meningkat. Yang kedua, menurunkan angka kematian. Selanjutnya yang ketiga, imunisasi mencegah timbulnya jenis penyakit tertentu pada anak seperti campak, polio, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, mengendalikan wabah. Selanjutnya, di mana sih tempat melaksanakan imunisasi? Nah, tempat melaksanakan imunisasi ini bisa dilakukan di puskesmas, posyandu, rumah sakit atau rumah bersalin, klinik atau praktek dokter, serta tenaga medis lainnya, seperti bidan. Kemudian, penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Yang pertama yaitu polio atau poliomyelitis. Polio disebabkan oleh virus. Penyakit ini sangat mudah menular melalui air liur. Selanjutnya TBC atau tuberkulosis. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan sangat menular melalui pernafasan. Seperti sebelumnya yang saya jelaskan barusan tentang penyakit polio, yaitu penularannya melalui air liur, sedangkan TBC ini penularannya melalui pernafasan. Selanjutnya campak. Pada penyakit ini sering mewabah di masyarakat. Penyebabnya adalah virus morbili yang menyerang selaput lendir dan kulit. Nah, pada campak ini biasanya pada anak ditandai dengan adanya bintik merah pada seluruh permukaan kulit. Yang keempat yaitu difteri. Nah, penyakit yang sangat menular disebabkan oleh Corybacterium diphtheria menyerang pada mukosa. Nah, biasanya pada difteri ini ditandai dengan adanya selaput putih pada mukosa mulut atau kerongkongan. Selanjutnya pertusis atau yang biasa disebut dengan batuk 100 hari. Nah, penyakit batuk yang disebabkan oleh virus Bordetella pertussis ini menyerang pada anak-anak kira-kira sekitar 100 hari. Diawali dengan batuk dan pilek. Kemudian tetanus. Tetanus disebabkan oleh virus Clostridium tetani. Nah, pada penyakit ini menyerang semua usia dan gejalanya biasanya kejang pada semua muka, otot muka, mulut terkunci, leher, tulang belakang dan punggung terasa kaku dan perut biasanya kram. Kemudian penyakit yang terakhir yaitu hepatitis B. Nah, apa sih ciri-ciri dari penyakit hepatitis B ini? Antara lain mual muntah, dan biasanya pada bayi atau anak itu kulitnya berwarna kuning. Selanjutnya jenis imunisasi. Nah, hampir sama dengan penyakit yang sebelumnya saya jelaskan. Jenis imunisasi itu ada 5. Yang pertama imunisasi polio, yang kedua imunisasi BCG, yang ketiga imunisasi campak, yang keempat imunisasi DPT, diantaranya difteri, pertusis, dan tetanus. Kemudian yang kelima hepatitis B. Kemudian jadwal imunisasi. Nah, jadwal imunisasi ini setiap umur pasti berbeda-beda pemberian imunisasinya. Nah, pada umur 0 sampai 7 hari atau baru lahir sampai 7 hari, jenis imunisasi yang diberikan yaitu hepatitis B. Kemudian umur kurang dari 2 bulan, jenis imunisasi yang diberikan yaitu BCG dan polio 1. Selanjutnya umur 2 bulan mendapatkan imunisasi DPT, HB combo 1 dan polio 2. Kemudian
Umur 3 bulan mendapatkan jenis imunisasi DPT HB combo 2 dan polio 3. Kemudian umur 4 bulan mendapatkan DPT HB combo 3 dan polio 4. Kemudian umur 9 bulan mendapatkan jenis imunisasi campak. Selanjutnya umur 6 tahun biasanya mendapatkan imunisasi booster atau difteri tetanus. Nah, bagaimana sih keadaan yang muncul setelah imunisasi? Pasti semua orang tua yang mempunyai balita atau bayi pasti masih bingung, apa sih dampak dari anak setelah imunisasi? Nah, yang pertama, jika anak itu mendapatkan imunisasi hepatitis B, biasanya ditandai dengan kemerahan pada tempat suntik dan nyeri di tempat suntik juga. Nah, pada imunisasi BCG biasanya 2 minggu setelah imunisasi timbul pembengkakan kecil dan merah di tempat suntikan. Lalu, selanjutnya timbul bisul kecil dan terjadi luka parut. Kemudian pada imunisasi DPT biasanya ditandai dengan merah, nyeri di tempat suntikan, bayi panas pada sore hari. Nah, hal ini terjadi dalam waktu 1-2 hari setelah imunisasi. Kemudian polio. Nah, pada polio ini biasanya tidak terjadi reaksi apapun pada anak. Kemudian yang terakhir campak. Nah, pada campak ini biasanya anak suhu tubuhnya akan panas dan timbul kemerahan pada tempat suntik. Nah, selanjutnya waktu yang tidak diperbolehkan imunisasi. Yang pertama, reaksi alergi setelah diberikan salah satu imunisasi. Nah, apabila anak mendapatkan imunisasi pertama, selanjutnya imunisasi kedua itu jangan diberikan imunisasi terlebih dahulu. Akan tetapi konsultasi ke dokter atau tenaga medis lainnya seperti perawat, bidan, dan lain-lain. Nah, yang kedua, BCG, imunisasi BCG tidak diberikan bila bayi sedang sakit TBC dan panas tinggi. Yang ketiga, DPT tidak diberikan bila bayi panas dan kejang. Yang keempat, campak tidak diperbolehkan diberikan bila bayi mendadak panas tinggi. Nah, hal ini biasanya dapat menimbulkan kejang pada anak atau bayi. Nah, perawatan apa sih yang diberikan setelah anak suntik imunisasi? Nah, yang pertama, jika imunisasi BCG, luka tidak perlu diobati, tetapi bila luka tambah membesar atau membengkak, diketia anjurkan ke puskesmas atau ke rumah sakit. Yang kedua, imunisasi DPT. Bila panas, berikan obat penurun panas yang diberikan oleh posyandu dan kompres tempat suntikan dengan air hangat. Yang ketiga, pada imunisasi campak cukup berikan obat penurun panas yang diberikan oleh posyandu atau tenaga medis lainnya. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.